Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Maida Hasari, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dari suatu lembaga pendidikan, yaitu Sekolah TK Tuan Kadi 3, yang mana sekolah ini beralamatkan di Dusun Rantau Panjang, Jorongkoto Alam, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, teman-teman, yang sama-sama kita ketahui pada saat sekarang ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, semua sistem pembelajaran, baik dari satuan lembaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, menerapkan sistem pembelajaran yang namanya sistem pembelajaran berbasis daring atau online. Nah, sistem pembelajaran seperti ini itu dilaksanakan atau dilakukan di rumah saja. Untuk apa? Supaya untuk memutus atau mengantisipasi agar kita tercegah atau terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Nah, teman-teman, yang sama-sama kita ketahui juga, banyak sekali sistem pembelajaran yang berbasis online atau daring yang sudah digalakkan oleh pemerintah, seperti melalui media aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain ini, pemerintah juga menghimbau untuk kita belajar melalui media televisi, seperti pada saluran TVRI, yang mana pada setiap harinya dari pagi sampai tengah hari membahas pembelajaran dari tingkat bawah, yaitu PAUD, sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Nah, untuk sekolah TK Tuan Kadi 3 ini sendiri tidak jauh berbeda dengan satuan lembaga pendidikan lainnya. Sekolah ini juga menerapkan yang namanya sistem pembelajaran berbasis online atau daring. Sistem pembelajaran yang diterapkan yaitu diaplikasikan melalui media bantu seperti aplikasi WhatsApp. Nah, pihak sekolah membuat grup atas nama sekolah sendiri, yaitu Sekolah TK Tuan Kadi 3, dan kemudian menginput atau memasukkan setiap perwakilan dari anggota wali murid. Nah, setelah itu para guru dan kepala sekolah itu sendiri sebelumnya memberikan arahan atau maksud dan tujuan dengan dibuatnya grup itu. Dan setelah menjelaskan kegunaan dari grup ini itu untuk mengganti sistem pembelajaran yang biasanya di sekolah kita lakukan, kemudian kita ganti dengan melaksanakannya di rumah, yaitu melalui perantara guru ini melalui orang tua murid kepada anaknya. Nah, salah satu contohnya kegiatan yang telah dilakukan selama pandemi ini yaitu menonton televisi pada saluran TVRI pada setiap paginya. Kepala sekolah menghimbau kepada setiap orang tua untuk memperhatikan atau mendampingi anaknya untuk menonton yaitu yang namanya di televisi saluran TVRI, yaitu pada pagi hari. Nah, setelah nanti menonton saluran TVRI ini pada pagi hari, orang tua harus mampu menyimpulkan terlebih dahulu maksud atau inti pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, baru setelah itu
Nanti guru merekam anaknya, boleh melalui video atau rekaman suara saja, merekam anaknya dan menanyakan apakah yang dapat disimpulkan oleh anak ini tadi, atau apa yang dapat anak ini cerna gitu dari pembelajaran yang telah dilihatnya di televisi. Nah, kemudian menyerahkan rekaman ini kepada pihak sekolah. Nah, dari sinilah guru menilai setiap anak didik atau anak pesertanya ini pada penilaiannya. Selanjutnya ada juga media atau pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah Tuan Kadi 3 ini, TK Tuan Kadi 3 ini, yaitu melalui aplikasi YouTube. Nah, seperti yang telah digalakkan pemerintah, ada berbagai channel YouTube yang direkomendasikan sekali khususnya untuk PAUD atau TK, seperti Anggun PAUD dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu di Anggun PAUD. Nah, sekolah TK Tuan Kadi 3 ini menghimbau untuk orang tua menontonkan atau memperlihatkan channel YouTube ini kepada anak, sedikit untuk menambah pemahaman saja terhadap pembelajaran di rumah yang bisa dilakukan. Selanjutnya itu pihak sekolah juga menerapkan yang namanya RPPH atau RPPM yang telah disediakan dari guru masing-masing wali kelas dari anak didiknya. Karena banyak sekali keluhan sebelumnya dari para orang tua kepada pihak sekolah, karena sebagian dari orang tua tidak mengerti atau terlalu sulit, bingung menghadapi bagaimana menjelaskan maksud dari pembelajaran kepada anaknya. Nah, jadi sesuai juga dengan peraturan pemerintah khususnya pendidikan PAUD yang telah diterbitkan, kemudian pihak sekolah mengikuti langkah dari pemerintah untuk melaksanakan atau membuat RPPH atau RPPM yang diadakan 1 minggu sekali. Dalam 1 minggu itu membuat rancangan pembelajaran itu sesederhana mungkin, seperti misalnya mengenal nama, guru terlebih dahulu menyusun rencana kegiatan itu dalam 1 lembar kertas saja, sesederhana mungkin. Kemudian guru baru menjelaskan secara demo di grup itu kepada orang tua, dan kemudian menanyakan kembali kepada orang tua apakah ada pertanyaan kembali atau mungkin kebingungan lagi dalam langkah yang sekarang ini telah diterapkan, seperti itu. Nah, jadi itu saja kegiatan-kegiatan atau manajemen pembelajaran yang diterapkan dari sekolah TK Tuan Kadi 3 ini. Selama pandemi COVID-19 ini, sekolah TK Tuan Kadi 3 sebenarnya tidak terlalu banyak lagi pembelajaran inti yang akan disampaikan kepada anak-anak didik. Oleh karena itu, peran orang tua di rumah itu tidak banyak lagi untuk memberikan pembelajaran sebenarnya kepada anak-anak itu. Jadi hanya sedikit saja dalam beberapa minggu pembelajaran di rumah itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, jadi setelah
beberapa minggu melakukan pembelajaran di rumah. Menurut dari salah satu orang tua yang kemarin sudah saya wawancara, nah mereka juga sudah dari pihak sekolah juga sudah melaksanakan yang namanya wisuda untuk kelulusan dari tahun ajaran pada saat sekarang ini. Nah, tentu saja kelulusan ini itu tidak berjalan seperti kelulusan pada biasanya, karena pada saat pandemi seperti sekarang ini, kelulusan yang dilakukan oleh sekolah TK Tuan Kadi 3 ini yaitu para pihak sekolah, perwakilan saja dari para wali kelasnya mendatangi rumah masing-masing anak untuk memberikan penyematan tanda kelulusan dan memberikan pembagian masker kepada anak-anak didik pada setiap rumahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen sistem pembelajaran dari sekolah TK Tuan Kadi 3 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.